Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Data Analitik Skill Dasar ya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan tema logical statement. Jadi logical statement ini bagian dari logika pemrograman gitu ya. Nah, ada baiknya sebelum kita lebih jauh ya, berinteraksi dengan R, dengan mengolah data dalam pelajaran data analitik, ada baiknya sedikit banyak kita mengenal teknik mengimplementasikan logical statement pada R ini. Karena satu bahasa pemrograman dengan pemrograman yang lain memiliki sintaks yang berbeda gitu ya. Dan ini pun sangat penting ya karena seperti yang teman-teman ketahui yang mengambil mata kuliah data analitik skill dasar ini bukan hanya dari kita yang backgroundnya adalah teknik informatika, tapi juga ada dari jurusan-jurusan yang lain gitu ya. Jadi ada baiknya kita mengulas sedikit tentang logical statement bagian dari logika pemrograman ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Logical statement gitu ya. Logical statement biasanya juga disebut dengan conditional statement atau juga ada istilah lain yang sering langsung diimplementasikan dalam sintaksnya itu if then else seperti itu ya. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana sih cara mengimplementasikan logical statement atau if then else pada R gitu ya. Nah, kita terlebih dahulu mempelajari operator logicalnya ya. Jadi, sebelum kita bisa dengan mudah memahami konsep logical statement, kita harus terlebih dahulu memahami tentang operator logika atau logical operator gitu ya. Nah, logical operator yang akan sangat sering kita berinteraksi dengannya adalah ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah and, lalu or, dan not. Not itu adalah negasi gitu ya. Sekalian saja kita langsung berkenalan dengan simbol dari logical operator and. Nah, di R simbolnya itu menggunakan seperti ini, and itu ya. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu tabel logikanya. Ya, karena kita berhadapan dengan lebih dari satu statement. Nah, bagaimana jika lebih dari satu statement itu digabungkan? Sebagai contoh seperti ini, ya. Logika itu akan logical statement atau operator logika itu akan mengembalikan sebuah nilai true atau false gitu ya. True itu jika kondisinya benar dan false itu apabila kondisinya tidak terpenuhi. Ya, terpenuhi atau tidak terpenuhi. True itu apabila kondisinya terpenuhi dan false itu apabila kondisinya tidak terpenuhi. Sebagai contoh kita mengetikkan X bernilai 10 seperti ini ya. X bernilai 10. Nah, apabila kita berikan sebuah statement di bawahnya, apakah X lebih kecil dari 20? Maka dia akan bernilai true. Karena memang 10 itu lebih kecil dari 20. Oke, langsung saja kita coba di R Studio-nya. Agar lebih paham, ini saya hapus dulu teman-teman. Nah, logical operator. Jadi membandingkan sebuah kondisi itu terpenuhi dengan memberikan nilai true atau tidak terpenuhi dengan memberikan nilai false. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah variabel bernama X gitu ya. Lalu X ini saya beri nilai 10. Ya, lalu kita tampilkan X-nya. Maka kita bisa lihat bahwa nilai X memang 10 gitu ya. Lalu kita berikan sebuah pengecekan ya dalam sebuah kondisi. Apakah X lebih besar dari 20? Berarti kan bentuk matematisnya lebih besar itu seperti ini kan? Simbol matematikanya. Oops. Apakah X lebih besar dari 20? Dia akan memberikan sebuah nilai logika. Jika kondisi ini terpenuhi, maka nilainya adalah true. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka nilainya false. Kita tahu bahwa X nilainya 10. Lalu kita bandingkan apakah X lebih besar dari 20. Maka seharusnya nanti akan memberikan nilai logika yaitu
false, karena memang 10 tidak lebih besar dari 20, seperti itu. Namun teman-teman, ketika kita buat operator logika yang lain, atau logical statement yang lain, misalkan X lebih kecil dari 20, ya. Kita enter, maka nilainya true. Karena memang benar, 10 itu lebih kecil dari 20. Ya. Nah, inilah logical statement. Dia akan mengembalikan nilai true dan false. Nah, kita akan mempelajari bagaimana jika kita ingin membandingkan dua lebih statement. Misalkan, apakah X itu lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 20. Itu kan berarti ada dua buah logical statement yang ingin kita bandingkan gitu. Nah, ketika kita membandingkan dua buah atau lebih logical statement, biasanya itu kita akan menggunakan operator, teman-teman. Apakah itu menggunakan operator AND, apakah itu menggunakan operator OR atau NOT. Sebagai contoh ya, kita memiliki nilai X kita 10. Ini kita clearkan lagi. Kita memiliki nilai 10. Kita akan membandingkan dengan dua buah logical statement. Yang pertama, X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 20. Ini logical statement yang pertama, dan ini logical statement yang kedua, dan ini yang menghubungkan kedua buah logical statement itu, yaitu disebut sebagai logical operator. Dalam hal ini adalah AND, ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Apakah X lebih besar dari 5? Benar ya, terpenuhi. Karena X kita bernilai 10, berarti di bagian sini, di bagian logical statement yang pertama, bernilai true. Lalu kita bandingkan lagi logical statement yang kedua. Apakah X lebih kecil dari 20? Betul ya, karena 10 itu memang lebih kecil dari 20. Sehingga true di operator AND kan dengan true akan menghasilkan apa? Ini yang saya maksud dengan tadi, tabel operator. Kita lihat di sini ya. Operator sudah memiliki tabel ya, teman-teman. Artinya sebuah nilai ketika true digabungkan dengan false, dia akan menghasilkan false. Ini untuk AND. Kita bahas adalah AND yang pertama kali ya. True ketika digabungkan dengan operator AND dengan sebuah logical statement yang bernilai false, maka dia akan bernilai false. Dan berikutnya, sebaliknya, jika false di AND-kan dengan true akan bernilai false juga. False di AND-kan dengan false akan menghasilkan false juga. Sedangkan true di AND-kan dengan true akan menghasilkan true. Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan di sini bahwa operator logika AND hanya akan bernilai true ketika semua statement bernilai true. Sedangkan jika ada salah satu saja yang bernilai false, maka dia akan bernilai false. Kita buktikan di sini ya. Ini untuk kasus yang true dengan true. Ya, karena X lebih besar dari 5 itu true, dan X lebih kecil dari 20 adalah true. Karena nilai X kita adalah 10. Apakah 10 lebih besar dari 5? Betul ya, true. Apakah 10 lebih kecil dari 20? True. Berarti true di AND-kan dengan true. True di AND-kan dengan true akan menghasilkan true. Mari kita enter. Hasilnya adalah true. Mari sekarang kita coba dengan contoh yang lain. Yang salah satunya ada yang bernilai false misalkan. Ya. Ini saya ganti dengan double sama dengan, artinya apakah X sama dengan 5? Tidak ya, false ya, karena X kita nilainya 10 bukan 5. Berarti false. Di AND-kan dengan apakah X lebih kecil dari 20? X kita bernilai 10. 10 lebih kecil dari 20 tidak? Iya betul, berarti true. Sehingga operator logika AND ini akan menggabungkan nilai false dan true. Dia akan menghasilkan nilai false. Karena salah satu logical statement aja ada yang bernilai false, untuk operator AND dia akan bernilai false. Itu ya, false. Lalu bagaimana jika false ketemu false? Ya pasti false juga. Mari kita coba. Apakah ini X lebih besar dari 20?
ya. False digabungkan dengan false akan ketemu false juga. Nah, ini pembahasan tentang logical operator atau logical statement untuk operator AND. Oke, berikutnya kita akan mempelajari untuk operator OR. Ya, tadi kan AND ya. Kalau kita akan pelajari untuk yang OR. Nah, simbol untuk OR adalah menggunakan tanda seperti ini, teman-teman. Yang garis lurus itu biasanya ada di depan, di atas tombol enter itu ya. Nah, kebalikan dari tabel logika yang dimiliki oleh AND, tabel logika yang dimiliki oleh OR itu justru sebagian besar akan bernilai true. Ya. Dia akan bernilai false jika kedua-duanya false. Jadi, intinya, jika ada salah satu saja bernilai true, maka dia akan true. Baru akan bernilai false jika kedua-duanya adalah false. Oke, bisa dipahami. Mari kita sekarang buktikan untuk kasus yang pertama ini. Kita ganti operatornya bukan dengan AND tetapi dengan OR, ya. Apakah X lebih besar dari 5? X kita 10 ya dalam hal ini. Betul ya, berarti true. Lalu apakah X lebih kecil dari 20? Betul, true ya. True di-OR-kan dengan true akan menghasilkan true. Lihat di sini tabel logikanya. True di-OR-kan dengan true akan menghasilkan true. Yang paling bawah ini ya. Oke, kita akan melihat lagi kasus berikutnya. Yang nomor 2. X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu apa? False atau true? Apakah X sama dengan 5? False ya. Karena X kita nilainya 10. Lalu kita OR-kan. Apakah X kita lebih kecil dari 20? Betul, karena X kita 10. 10 lebih kecil dari 20 berarti true. False di-OR-kan dengan true akan menghasilkan true. Ya, jadi satu saja bernilai true dia akan true. Berbeda dengan N. Satu saja bernilai false dia akan false. Gitu ya. Lalu kasus yang berikutnya, misalkan kita ingin dua-duanya false, barulah dia akan bernilai false. Seperti yang ini. Apakah X sama dengan 5? Tidak, berarti kan false ya. Karena X kita nilainya 10. Apakah X kita lebih besar dari 20? Tidak, karena X kita nilainya 10, lebih kecil harusnya gitu ya. Nah, false di-OR-kan dengan false, barulah akan menghasilkan nilai false. Ya. Jadi, untuk operator OR, dia akan selalu bernilai true apabila ada salah satu statementnya saja bernilai true. Sedangkan baru akan bernilai false jika keseluruhan statement bernilai false. Oke, berikutnya adalah pembahasan tentang operator not. Nah, operator not ini menggunakan simbol tanda seru, ya. Nah, operator not digunakan untuk menegasikan nilai logikanya, ya. Jika yang tadinya true, kita not-kan akan menjadi false. Mari kita coba, ya. Untuk yang ini, misalkan nilai X kita adalah 10 kan ya. Nilai X kita adalah 10. Lalu, apakah X sama dengan 5? Berarti kan false, karena X kita tuh nilainya adalah 10 bukan 5. Tetapi, ketika kita berikan operator not, maaf ya, maka dia akan menegasikan nilai yang ada. Yang tadinya false akan menjadi true. Seperti itu. Dan sebaliknya, yang tadinya true, kalau dinegasikan akan menjadi false. Nah, ini adalah logical statement ya, dari yang diimplementasikan menggunakan R. Nah, berikutnya setelah kita memahami konsep logical statement dan operator logika, kita barulah bisa membahas kepada sebuah pokok pembahasan, yaitu conditional statement atau if, then, else. Nah, sebenarnya apa sih conditional statement atau if, then, else ini, teman-teman? Nah, di situ ada keterangan ya. Conditional statement biasanya digunakan ketika kita ingin mengimplementasikan atau membuat program yang dapat melakukan penanganan terhadap beberapa kemungkinan kondisi yang berbeda. Dan setiap kondisi memiliki konsekuensi yang berbeda. Nah,
Sebagai contoh kita bisa melihat kasus di bawah ini ya. Kita akan membuat sebuah studi kasus biar teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih baik gitu ya. Akan dibuat sebuah program yang dapat memberikan sebuah predikat baik pada seorang mahasiswa yang memperoleh nilai besar atau pada mahasiswa yang memperoleh nilai lebih besar dari atau sama dengan 80. Jadi dibagi dua nih kondisinya. Ada mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 80 dan ada mahasiswa yang memiliki lebih kecil dari nilai 80. Nah, kita akan membuat sebuah program bagaimana bisa si program ini memberikan status pada nilai-nilai tersebut. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka statusnya adalah baik. Dan jika nilainya lebih kecil dari 80, maka kita akan memberikan statusnya kurang baik. Nah, dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa di sini ada dua buah kemungkinan, gitu ya. Ada dua buah kemungkinan. Yang kemungkinan yang pertama adalah seorang mahasiswa mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 80 dan kemungkinan yang kedua adalah seorang mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 80 dan setiap kemungkinan memberikan konsekuensi yang berbeda. Kemungkinan yang pertama memberikan konsekuensi kepada mahasiswa tersebut mendapatkan predikat baik dan kemungkinan yang kedua memberikan konsekuensi pada mahasiswa tersebut mendapatkan nilai kurang baik. Nah, ketika kita ingin mengimplementasikan permasalahan seperti ini yang ada beberapa kemungkinan, nah kita bisa menggunakan konsep conditional statement, teman-teman. Nah, disinilah mengapa conditional statement sangat penting untuk kita kuasai, ya. Di sini akan menggunakan format if dan else. Nah, format umumnya seperti ini, teman-teman, ya. If kondisi 1 terpenuhi, maka eksekusi statement 1. Selain itu, jika ternyata kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan mengecek kondisi yang di bawahnya. Jika kondisi 2 terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi statement 2. Ya. Dan jika terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi statement 2 dan kemungkinan-kemungkinan yang lain akan diabaikan. Jadi if dan else, sekali saja dia menemukan kondisi yang tepat, maka kemungkinan yang lain akan diabaikan. Sebagai contoh, jika ternyata di bagian yang pertama ini sudah terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi statement yang pertama dan yang kedua dan ke bawah tersebut tidak akan dijalankan. Nah, tetapi ketika yang pertama ini belum terpenuhi, maka dia akan mencari kondisi-kondisi lain yang terpenuhi, gitu ya. Jadi pola pengeksekusiannya itu mulai dari yang paling atas dicek, kalau tidak terpenuhi dia baru turun yang ke bawah sampai dia bertemu kondisi yang memenuhi, baru dia akan eksekusi statementnya dan kondisi-kondisi yang lain akan diabaikan. Nah, dalam kasus tadi, mari kita coba implementasikan, ya. Kita implementasikan dalam bahasa yang sederhana dulu, ya. Bahasanya seperti ini. Jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 80, maka predikatnya adalah baik. Selain itu, jika nilai mahasiswa kurang dari 80, maka predikatnya adalah kurang baik. Oke ya. Nah, sehingga melihat dari ini, kita bisa menuliskan kode programnya. Jika itu kita ganti dengan if, karena di sini teman-teman bisa lihat ya, polanya adalah menggunakan format seperti ini. If itu kan jika ya. Di if nilai mahasiswa lebih besar atau sama dengan 80, maka kan di sini tulisannya, simbolnya lebih besar sama dengan 80, maka predikatnya adalah baik. Jika kondisi ini terpenuhi, maka tuliskanlah bagus, gitu ya. Di sini bagus ya, harusnya baik ya. Oh, deh, sama aja. Nah, tapi ketika kondisi ini tidak terpenuhi, ya, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencari kondisi yang lain. Karena tidak ada kemungkinan lain selain kondisi berikutnya, maka dituliskan kurang bagus. Sebagai contoh, mari kita implementasikan menggunakan RStudio. Ya, di sini lebih enak menggunakan RScript ya daripada konsol ketika kita berlatih conditional statement. Oke, kita akan membuat sebuah file baru. Ya, silakan file, new file, RScript.
Lalu teman-teman, ini yang kosong ini ya. Yang kosong ini teman-teman simpan, save as dengan nama misalkan di sini video logical. Oke. Nah, seperti tadi, kita akan kembali lagi ke permasalahan kita. Jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 80, maka tuliskan predikatnya adalah baik. Maka kita menggunakan format bentuk umum dari if dan else adalah seperti ini. Sehingga yang kita tuliskan adalah if nilai mahasiswa. Nah, kita harus deklarasikan terlebih dahulu nilai mahasiswa itu apa. Sehingga kita di sini mendeklarasikan nilai mahasiswa. Ya. Lalu kita beri nilai. Misalkan dalam kasus kita yang pertama ini nilainya misalkan 90. Berarti jika nilai HMS lebih besar atau sama dengan 80, maka kita beli predikat atau kita print kan baik. Ya, kita lihat coba polanya di sini. If kondisi terpenuhi, berarti if kondisi itu seperti ini. Jika kondisi ini terpenuhi tidak atau gitu ya. Terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jika terpenuhi dia akan mengeksekusi ini. Lalu berikutnya adalah else if. Else if ini digunakan jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Siapa tahu nilai mahasiswanya di sini misalkan 70 gitu ya. Nah, kita bisa gunakan else if seperti itu. Nilai dot MHS lebih kecil dari 80. Lalu kita printkan kurang baik. Nah, ini kurang tutupnya ya. Kurang baik. Nah, kalau kita lihat dari konteks format umum, di situ ada else. Else ini digunakan ketika tidak ada satupun kondisi yang di atasnya itu yang terpenuhi sebagai defaultnya. Tapi teman-teman, dalam kasus kita, kan kita hanya memiliki dua buah kemungkinan ya. Kalau nilainya tidak lebih besar atau sama dengan 80, ya maka lebih kecil, kayak gitu. Karena tidak ada kemungkinan yang lain. Berbeda dengan kalau misalkan ada tiga kemungkinan atau lebih gitu ya. Misalkan kita akan atau kita selesaikan ini dulu. Nanti kita naikkan permasalahannya ya. Nah, karena hanya ada dua kemungkinan, sekali lagi, karena hanya ada dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga, maka ini tidak perlu ada teman-teman. Bagian else if yang terakhir ini. Jadi langsung seperti ini. Karena memang kita tidak memiliki kemungkinan yang ketiga. Kalau nilainya tidak lebih besar dari 80, pasti dia lebih kecil gitu ya. Jadi tidak perlu ada kondisi lagi pasti. Tidak perlu ada if-nya lagi karena sudah pasti nilainya lebih kecil dari 80 gitu ya. Dan mari kita eksekusi. Cara mengeksekusinya, blok file yang ingin kita eksekusi yaitu seperti ini. Lalu bagian bawah ini saya bersihkan dulu ya. Kita eksekusi dengan menekan tombol run. Ya, hasilnya adalah kurang baik. Ya, karena memang nilainya adalah 70 gitu ya. Karena 70 itu lebih kecil dari 80 maka nilainya kurang baik. Nah, kalau kita ganti misalkan 90, maka nilai hasilnya adalah baik, seharusnya seperti itu. Nah, itu ya, hasilnya adalah baik. Oke. Sekarang kita tingkatkan kesulitannya. Bagaimana kalau ada tiga kondisi? Misalkan yang lebih dari 90, lebih besar dari 90 adalah istimewa misalkan atau sangat baik. Sedangkan antara
eh antara yang baik itu berapa ya? 75 sampai 80 misalkan ya. Nah, di sini kita gunakan else if. Else if itu em, nilai MAS itu lebih kecil sama dengan atau lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 75. Lalu kita N kan. Kita N kan, tetapi nilai mahasiswa ini lebih kecil dari 90 ya. Ya jadi gampangnya kita sebut ini antara 75 sampai 90 sampai 89, mohon maaf ya, karena 90 udah milik yang atas tuh ya, sama dengannya ada di atas. Nah, ini kita sebut baik. Dan selain ini, selain apabila keduanya tidak terpenuhi, maka kita buatkan default kondisinya, berarti kita printkan kurang baik. Artinya ketika dia nilainya tidak lebih besar dari 90 dan juga tidak di antara 75 sampai 90, pasti dia lebih kecil dari 75 dong. Nah, berarti nilainya kita sebutkan dia kurang baik. Mari kita coba. Sekarang misalkan nilainya adalah 90 atau 92 gitu ya. Seharusnya menghasilkan sangat baik ya kan. Itu sangat baik ya kan. Nah, tetapi ketika kita rubah nilainya misalkan di antara 75 dan 90, misalkan 80 gitu ya, dia akan mendapatkan predikat baik. Ya. Dan jika dia mendapatkan nilai di bawahnya, misalkan 70, dia akan mendapatkan predikat kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, inilah bagaimana kita bisa membuat sebuah conditional statement, gitu ya. Kita juga bisa membuat sebuah conditional statement untuk membedakan mana bilangan genap, mana bilangan ganjil, gitu ya. Bilangan genap, definisinya apa, teman-teman? Bilangan yang habis dibagi dua, sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan operator mod. Kita coba di sini ya. Ini saya bersihkan dulu. Saya bersihkan, teman-teman. Nah, kita akan mempelajari operator mod. Sebenarnya sudah pernah saya ajarkan ya. Misalkan kita memiliki angka 2, kita operator modkan. Mod itu sisa hasil bagi, jadi kita mencari sisa hasil bagi. Ya. Hasilnya sisanya berapa? 0 ya, karena 2 dibagi 2 itu tidak bersisa. Misalkan kita coba 4. Juga 0. 6 kita modkan dengan 2, juga hasilnya 0. 8 kita modkan dengan 2, juga hasilnya 0. Sehingga kita di sini bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebuah bilangan apabila dimodkan dengan 2, dia tidak bersisa atau 0, maka dia adalah bilangan genap. Berbeda ketika kita mencobanya dengan bilangan ganjil, teman-teman. Misalkan 3, kita modkan dengan 2, maka dia akan menghasilkan 1. 5, kita modkan dengan 2, akan menghasilkan 1. Dan seterusnya. Semua bilangan ganjil apabila dimodkan dengan 2 akan menghasilkan nilai 1. Nah, bagaimana sekarang kita bisa membuat sebuah program yang mengimplementasikan conditional statement untuk bisa memberikan sebuah predikat bilangan itu genap atau ganjil, ya. Mari kita coba. Sini, misalkan bilangan, ya. Misalkan kita memberikan nilai bilangan adalah 6, gitu ya. Nah, kita buatkan conditional statement ya. If, kan gitu ya. If bilangan kita modkan dengan 2 tidak bersisa, itu ya.
ketika kita memiliki bilangan dan bilangan tersebut kita modkan dengan 2 dan hasilnya itu tidak bersisa, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bilangan genap. Maka kita tuliskan di sini adalah print genap. Lalu, apakah ada kemungkinan lain? Tidak ada, jadi kita bisa langsung menggunakan else. Apabila tidak ada kemungkinan lain, kita bisa menggunakan else. Karena sebuah bilangan dimodkan dengan 2, itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak hasilnya 0 adalah 1. Sehingga kita bisa langsung saja tanpa menggunakan if lagi. Ya. Ini adalah ganjil. Sekarang mari kita coba, kita run baris program ini. Seharusnya menghasilkan outputnya apa teman-teman? Adalah genap, karena 6 adalah bilangan genap. Kita coba. Itu ya, genap ya. Kita coba dengan yang lain. Apakah program kita ini sudah benar? Kita ganti dengan 2. Masih genap. Kita ganti dengan nilai 4. Masih juga bilangan genap. Dan kita ganti misalkan dengan nilai yang ganjil. Misalkan 5. Dia akan menjadi bilangan ganjil. Oke, nah ini adalah tentang conditional statement ya. Pembahasan berikutnya teman-teman, kita akan membahas topik perulangan ya. Namun topik tersebut akan kita bahas pada video tutorial berikutnya. Jadi untuk pembahasan tentang logical statement ataupun operator logical ini sudah kita selesaikan gitu ya. Dan untuk video berikutnya ya kita akan membahas sekali lagi tentang konsep perulangan. Baik, sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.